Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, nama Hikmah Wirunisa, NIM 1219236 dari Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Ya, saya di sini akan menjelaskan pertemuan 5 Sistem Informasi Manajemen mengenai apa kira-kira ya. Sistem informasi keuangan pada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan. Nah, jadi untuk sistem informasi keuangan itu memberikan informasi mengenai keuangan entah itu di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan. Yang selanjutnya, model sistem informasi keuangan. Di tengah-tengah sini ada database yang menghandle sistem informasi akuntansi, terus subsistem audit internal, subsistem intelijen keuangan. Nah, dan juga ada subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Yang selanjutnya, untuk sistem informasi keuangan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi itu menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi. Jadi, apa yang terjadi itu harus dicatat. Entah itu pengeluaran, entah apa masalah tentang keuangan, yang pasti masalah tentang keuangan. Soalnya kita lagi membahas tentang informasi keuangan dan itu sendiri akuntansi kalian udah paham kan kalau akuntansi itu mengenai keuangan. Dan yang kedua itu sistem informasi anggaran. Apa itu sistem informasi anggaran? Sistem informasi anggaran sendiri menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Yang selanjutnya, ada subsistem informasi akuntansi itu ada 4. Yang pertama, pemrosesan pemesanan penjual. Jadi ini yang orang customer itu harus dicatat, harus ada customer, harus dicatat berapa pembelian. Terus yang kedua, ada pemrosesan persediaan. Jadi kita harus tahu stok kita tinggal berapa, jangan sampai kehabisan stok. Terus apabila pengiriman juga itu juga termasuk pemrosesan persediaan, pengiriman bahan baku. Terus yang ketiga, buku besar atau general ledger. Buku besar itu juga ngaruh ya untuk perusahaan sendiri. Karena apa? Buku besar itu nanti di dalamnya itu ada laporan laba rugi juga kan, jadinya biar jelas itu perusahaan laba atau rugi gitu. Terus biar gak, namanya perusahaan ya pastinya kan mencari laba kan, gak mungkin mencari rugi. Terus biar jelas lah pengeluarannya untuk apa kayak gitu, kasnya berapa. Terus yang keempat, piutang dagang. Kenapa harus ada piutang dagang? Soalnya kenapa? Kalau ada customer atau pembeli itu membayar dengan cara kredit atau utang lah ya, utang kayak gitu kan harus dicatat. Kalau enggak kan perusahaan nanti bakal rugi karena nggak tahu misal customernya tidak jujur, mungkin bisa kan, namanya manusia kan ya, kan kita jadinya bisa tahu, oh ini udah bayar sekian, kurangnya sekian, oh yang ini udah lunas, yang ini belum, kayak gitu kan. Kalau itu nggak dicatat itu pasti perusahaan akan lama-lama itu akan bangkrut dan nggak tahu sebab kebangkrutan itu apa penyebabnya, itu nggak tahu. Makanya harus ada piutang dagang. Terus yang selanjutnya ada sistem informasi anggaran. Sistem informasi anggaran sendiri itu ada 3. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah. Apa itu pendekatan dari atas ke bawah? Pendekatan dari atas ke bawah itu menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah.
Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas. Proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Jadi, organisasi terendah kan nanti ada pembahasan di slide terakhir, nanti ada susunan keorganisasian. Nah, yang terakhir, pendekatan partisipasi atau pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Nah, ini juga harus didiskusikan ya dengan direktur kalian, direktur perusahaan. Terus yang selanjutnya itu ada subsistem peramalan. Apa itu subsistem peramalan sendiri? Subsistem peramalan sendiri itu ada fungsinya, ada fakta dasarnya, dan ada jenisnya. Fungsinya apa aja kira-kira? Ayo kita bahas. Fungsinya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Ini fungsi subsistem peramalan sendiri. Yang selanjutnya fakta dasarnya. Fakta dasarnya itu ada 3. Proyeksi dari masa lalu, keputusan semi terstruktur, dan yang terakhir tidak ada peramalan yang sempurna. Yang selanjutnya ada jenisnya itu ada 2, peramalan jangka pendek, peramalan jangka panjang. Yang kedua ada metode peramalan. Metode peramalan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan non-kuantitatif. Non-kuantitatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknik konsensus panel. Yang kedua, metode Delphi. Yang ketiga, ada rapat elektronik. Untuk selanjutnya, ada subsistem manajemen dana. Apa itu subsistem manajemen dana dan tujuannya apa? Fungsinya juga apa? Mari kita bahas. Untuk tujuan sendiri memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Ya, ini pendapatannya itu harus lebih besar dari pengeluaran. Karena apa? Kalau misal pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, itu berarti perusahaan itu rugi. Namanya perusahaan kita kan mencari laba kan ya, mencari laba. Masa ya pendapatan sama pengeluaran lebih besar? Pengeluaran kan itu mungkin ya bisa aja sih, tapi itu juga bisa merugikan perusahaan, sangat-sangat merugikan perusahaan juga. Terus tujuan yang kedua memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Nah, jangan sampai sebisa mungkin nih penjualan dari tahun ke tahun itu harusnya paling tidak stabil, jangan turun, naik lebih bagus sih. Terus yang selanjutnya fungsi sendiri itu untuk membantu mengelola aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil. Itu pasti ya, manfaatnya tinggi, resikonya kecil, itu harapan dari perusahaan. Makanya harus ada subsistem manajemen dana biar pengelolaan asetnya jelas. Lanjut, yang selanjutnya ada subsistem pengendalian. Fungsinya melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Ini juga, pengendalian ini juga kan tadinya udah ada subsistem peramalan sama subsistem pendanaan. Nah, nanti dievaluasi keuangannya. Bener nggak nih dengan catatan ini, kemarin customer beli segini, terus uangnya segini, bener nggak? Yang selanjutnya ada auditor. Auditor sendiri dibagi menjadi 2. Nah, untuk pengertian auditor itu bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Nah, auditor itu dibagi menjadi 2, auditor eksternal dan internal. Apa itu auditor eksternal? Auditor eksternal itu untuk kantor akuntansi publik, sedangkan auditor internal itu untuk sendiri, dimiliki sendiri oleh perusahaan. Ya. Yang selanjutnya ada auditor internal. Auditor internal itu sifat pekerjaan itu objektivitas dan independen. Pengetahuan dan keahliannya itu pendidikan, kemampuan khusus sama pengalaman. Nah,
ini itu ya, ini sangat-sangat berarti ini, apalagi yang pengalaman itu sangat penting juga. Jadinya apa ya, udah nggak terlalu susah gitulah untuk memahami ini sistem keuangan. Yang selanjutnya ini ada organisasi ya, organisasi ada dewan direksi itu yang paling atas, komite audit, yang bawahnya ada chief executive officer atau chief financial officer, yang bawahnya ada direktur audit internal, dan yang terakhir ada departemen audit internal. Nah ini juga namanya perusahaan itu pasti ada kayak gininya, apalagi perusahaan besar. Nah udah, sudah habis. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon saran dan komentarnya, karena saya juga di sini mahasiswa dari semester 3, belum terlalu banyak pengalaman. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok ini sih? Lah, belum ini ternyata. Kalau bisa